terangkan polemik Sindo di Jenderal bersama saya bos Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Kita hari ini akan membahas tema yang sangat menyedihkan. Kita tahu bahwa salah satu Hercules kita yang mengangkut putra-putra terbaik bangsa dan juga banyak warga sipil di sana jatuh di Medan, di Jalan Jamin Ginting Medan 2 menit setelah take off. 141 korban tewas dalam kecelakaan itu. Tentunya kita tidak ingin ada kejadian seperti itu terulang lagi. Oleh karena itu, Sindo Regenerator di sini mengajak beberapa narasumber yang sangat berkompeten untuk bicara masalah tersebut, bicara masalah kekuatan udara kita, bicara masalah pertahanan kita, dan juga bicara masalah industri pertahanan. Berkumpul di sini di Warung Daun di Cikini Raya nomor 26 di Jakarta Pusat untuk berbicara topik Hercules dan ironi alutsista TNI. Hari ini kita sudah kehadiran, kita sudah full house di sini. Ada 5 narasumber. Yang pertama saya akan sapa Pak Maijen TNI Fuad Basya, Kepala Pusat Penerangan TNI. Selamat pagi Pak Maijen. Selamat pagi Pak Era, selamat pagi pendengar Sindo Trijaya. Ya, yang kedua kita sudah kehadiran Dirut PT Pindad, Bang Silvi Karim. Selamat pagi Bang. Selamat pagi hadirin. Yang ketiga kita sudah kehadiran Bang Tanto Yahya, ya, suaranya juga mungkin profesional Sindo sudah sangat kenal. Saya tadi pagi juga Bang sebelum jalan ke sini saya dengar lagunya Bang. Sepijuk di Sungai Musi Bang. Jadi sebelum ketemu di sini sudah pemanasan dulu Bang. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Selamat pagi Bang Tantowi. Selamat pagi Pangeran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Kita sudah kehadiran juga ini pengamat militer yang sudah datang juga di tengah-tengah kita, Mbak Nuning Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati. Selamat pagi Mbak Nuning. Selamat pagi Mas. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir kita sudah kehadiran Presiden Indonesia Aviation and Aerospace Watch, Kapten Sunario Yoso Pratomo. Selamat pagi Kap. Selamat pagi. Iya. Pangeran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi, kita tentunya mengucapkan rasa duka yang mendalam segenap kru Sindo Regenerator dan juga kru Polemik. Kita mengucapkan simpati, kita tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Oleh karena itu kita di sini berkumpul berdiskusi bersama agar kedepannya harapannya tidak ada lagi kejadian yang memilukan seperti itu terjadi di bumi Indonesia ini. Saya ke Pak Maijen Fuad Basya. Pak, kita tentunya sama, tidak ingin itu terjadi lagi. Apa yang kira-kira ke depan precautionnya, langkah-langkah yang diambil agar tidak lagi ada mungkin pesawat yang jatuh atau kecelakaan-kecelakaan yang lain dari TNI? Baik, terima kasih. Sebelumnya kita mungkin menyampaikan turut duka kita ya kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan almarhum yang pergi diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Semua kita tidak menghendaki terjadinya ini, dan saya kira apalagi kalau kita TNI yang kita menggunakan sendiri. Untuk itu sebenarnya mulai Renstra kedua MPF ini, Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan sudah membuat suatu rumusan untuk beberapa alutsista berikutnya, di mana selama ini kita hanya memiliki satu Renstra, yaitu Renstra tentang pengadaan alutsista. Sekarang ini kita sudah perkuat lagi dengan tambahan dua lagi Renstra, yaitu Renstra Kesejahteraan Prajurit dan Renstra Pemeliharaan Alutsista itu sendiri. Karena selama ini alutsista yang kita pelihara ini anggaran itu nempel semua kepada anggaran TNI. Jadi kalau kita bicara anggaran TNI sekarang ini untuk masuk tahun 2015 sampai 106 triliun, itu semua kita mendengarkan bahwa naiknya besar sekali, dan memang besar. Namun demikian itu kita ketahui dari 106 triliun itu 40% sudah kita gunakan untuk belanja pegawai. Kemudian di sana juga letak pemeliharaan, di sana juga letak pembangunan rumah dan sebagainya. Nah, dengan dibangunnya Renstra yang terbaru, yaitu Renstra Pemeliharaan Alutsista ini, maka ke depan kita harapkan pemeliharaan alutsista ini betul-betul sudah terfokus dengan anggaran tersendiri. Anggarannya tidak nempel-nempel lagi di tempat yang lain. Ini yang kita harapkan.
Kemudian yang kedua, dalam kesejahteraan prajurit itu di sana nempel juga salah satu kegiatan yaitu tentang pembinaan atau pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia. Di sana kita akan semakin meningkatkan profesionalitas prajurit, apakah itu prajurit yang tertempur atau teknisi atau semua pendukung, sehingga militer kita betul-betul profesional. Militer kita betul-betul akan didukung oleh alutsista yang canggih nanti dan siap pakai. Demikian. Ya, Pak, kalau itu tadi kita rencana ke depan. Kalau untuk dalam waktu dekat ini tentunya banyak yang mengkritik alutsista kita yang sudah aging, Pak. Agar tidak terjadi lagi, apakah mungkin ada langkah-langkah dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan, misalnya mungkin akan ada pemeliharaan yang dikhususkan karena kejadian kemarin, atau mungkin sampai lebih jauh ada grounded atau segala macam? Baik, terima kasih. Jadi langkah yang cepat yaitu sudah ada perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Udara untuk sementara menghentikan operasional pesawat Hercules sampai selesai dilaksanakannya investigasi, termasuk investigasi terhadap semua pesawat yang masih aktif. Kemudian perlu juga saya sampaikan di sini bahwa ya kecelakaan itu bukan kehendak kita dan kita nggak satu pun menghendaki. Semua kita pasti mempersiapkan diri melaksanakan sesuatu itu pasti optimal sampai ke finish. Termasuk pesawat Hercules itu sendiri. Sebenarnya pesawat Hercules yang kemarin itu jatuh, itu dari sisi pemeliharaan dia masih sangat memenuhi syarat. Sangat memenuhi syarat. Kenapa saya katakan demikian? Karena pesawat Hercules kita itu sesuai dengan manualnya itu nanti akan akhir pada usia 38.000 jam terbang. Sekarang baru mendekati 20.000 jam terbang, artinya masih lama. Demikian juga pemeliharaannya, dia masih ada sekitar 2.000 jam terbang lagi dalam pemeliharaan ini. Nah, kemudian pada saat mau berangkat juga demikian, dia akan dicek seluruhnya, akan dicek siapa pesawat ini. Semua instrumen harus dalam keadaan on dan siap pakai, semua ready, tidak ada satupun yang sakit. Satu aja instrumen yang tidak berfungsi, apakah itu instrumen yang paling ringan, kita katakan misalnya lampu aja misalnya satu, maka pesawat tidak boleh terbang. Namun pada kenyataannya terjadi, sehingga kita menganalisa ada beberapa penyebab kemungkinan ya yang saya lihat itu. Pesawat siap terbang, kemudian ternyata sampai di atas mendadak satu mesin rusak, mesin yang paling kanan. Kemudian pilot minta kembali ke pangkalan. Kemudian dia dalam keadaan masih rendah langsung membelokkan pesawat ke arah kanan. Nah, pada saat itu menyenggol sebuah antena, yaitu antena radio Joy FM yang ada di sekitar Lanut. Nah, setelah dicek juga dengan pendahuluan kemarin, antena ini terletak pada radius antara 3 sampai 4 km dari landasan. Padahal dalam aturan kita tata ruang bandara itu paling dekat atau minimal itu 5 km. Kita tidak menyalahkan itu ya, jadi semua sudah terjadi gitu. Ya, tapi ini salah satu penyebab. Jadi kita tidak bisa full menyalahkan bahwa kejatuhan Hercules ini adalah karena kurangnya perawatan atau mungkin karena kurang profesional prajurit. Ini banyak sekali. Nah, untuk konkretnya nanti apa penyebabnya sebenarnya nanti hasil investigasi. Namun demikian, TNI sudah memprakarsai bahwa semua alutsista yang ada sekarang yang ada di darat itu semuanya dicek kesiapannya kembali. Ya, Pak, kalau dari segi kemampuan perawatan, mungkin banyak juga profesional Indonesia yang penasaran seberapa ini Pak, seberapa sanggup atau kemampuan kita untuk merawat sendiri Hercules kita, dan juga kita sering dengar bahwa pesawat-pesawat kita banyak yang istilahnya saling dikanibalkan. Ada beberapa yang layak terbang, beberapa yang tidak layak terbang. Itu sebenarnya seperti apa Pak? Mungkin masyarakat ingin tahu. Baik, terima kasih. Masalah kanibal mungkin saya perlu luruskan ya. Gak mungkin mengkanibal mesin, gak mungkin mengkanibal bodi. Yang dia kanibal paling kursi mungkin dikanibal gitu ya. Mungkin radio, maksudnya radio untuk hiburan mungkin dikanibal. Bukan alat yang utama ya. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa perawatan pesawat ini sangat optimal ya. Kita di TNI Angkatan Udara ini punya ada 4 tingkatan pesawat kita itu, yaitu mulai dari baru, kemudian rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, kan gitu ya. Dari baru nggak usah kita berbicarakan, itu mereka akan jalan dengan baik. Kemudian pada saat masuk ringan itu kita memperhitungkan sekitar 50 jam terbang, rusak atau tidak rusak itu pesawat, gangguan atau tidak gangguan, dia harus masuk ke dalam pemeliharaan yang ada di skadron, tim pemeliharaan di skadron. Kemudian pada saat 3 tahun pesawat ini rusak atau tidak rusak, operasional atau tidak, maka dia harus masuk ke
skadron teknik. Skadron teknik di mana skadron ini memang tugasnya khusus hanya untuk memelihara pesawat, ngecek pesawat. Nah, apabila sudah masuk ke 5 tahun perjalanan pesawat ini atau 3.600 jam terbang, maka pesawat ini sama juga halnya seperti apa itu, rusak atau tidak rusak, masuk 5 tahun atau 3.600 yang ada duluan, dia harus masuk ke depo pemeliharaan yang di Bandung. Nah, apabila dia sudah masuk ke depo ini, cukup lama prosesnya, bertahun itu untuk mengerjakannya. Di sana seluruh bodi, ya istilahnya ditelanjangi semua lah, ditelanjangi semua, dibedah semua, jantungnya rusak diganti, parunya rusak diganti, semuanya. Sehingga pada saat setelah keluar dari depo ini, pesawat ini berada dalam keadaan ya kalau anak laki-laki jadi bujang kembali, kalau perempuan gadis kembali ya. Sekali yang pakai gitu ya. Oke. Ya, saya ke Bang Tantowi. Bang Tantowi, kejadian seperti ini tentunya juga kita tahu DPR terutama dari Komisi 1 yang membidangi masalah pertahanan sering juga mengingatkan masalah kemampuan alutsista TNI. Kita juga ingat 2009 Hercules pernah jatuh juga. Waktu itu menjadi kecelakaan militer yang kedua paling besar, dan sekarang jadinya yang kedua yang paling besar dari segi jumlah korban. Kalau dari DPR melihatnya bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Dari kejadian tragis kemarin di Medan, kami di Komisi 1 DPR RI menarik paling tidak ada 2 hal. Yang pertama adalah kondisi alutsista kita yang uzur dan selebihnya tidak lagi relevan dengan teknologi yang dibutuhkan saat ini. Nah, ketika kita berbicara mengenai alutsista yang uzur, saya mengacu kepada data yang dipaparkan oleh CSIS kemarin bahwa hampir 28% kondisi alutsista yang dimiliki oleh ketiga angkatan itu berada pada kisaran usia lebih dari 40 tahun. Hanya TNI Angkatan Udara yang sebagian besar kondisi alutsistanya masih layak untuk digunakan. Nah, dalam perspektif ini ada satu hal yang patut menjadi perhatian kita bersama. Mengapa kondisi alutsista kita adalah seperti itu? Nah, ini tidak bisa lari dari kenyataan dari minimnya dukungan anggaran dikonversi dengan kebutuhan ideal kita. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagaimana disebutkan oleh Pak Kapuspen TNI tadi bahwa anggaran pertahanan kita untuk tahun 2015 itu 106 triliun. Angka ini terdengar fantastis. Oleh karenanya ketika kita berbicara angka ini, pasti banyak yang menggugah mengapa sampai negara mengeluarkan anggaran sebesar itu. Padahal kalau kita lihat pada kebutuhan ideal, angka 106 triliun tersebut itu masih jauh dari kebutuhan ideal. Nah, 106 triliun tersebut perlu kita jabarkan lagi di sini. Banyak ini perlu kita jelaskan, Pangeran. Karena banyak yang berpikir bahwa 106 triliun itu besar sekali kalau untuk beli alutsista. Padahal 106 triliun tersebut itu dibagi ke dalam 5 pot. Pertama adalah untuk Kementerian Pertahanan, kedua untuk Mabes TNI, dan sisanya adalah untuk 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Jadi angka yang 100 triliun itu ya tidak utuh. Nah, kemudian berapa persentase yang digunakan untuk pembelian alutsista atau belanja modal? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapuspen, kisarannya antara 30 sampai dengan 40%. Jadi pembelian alutsista itu sekitar 40 triliun kalau kita berbasis pada anggaran 106 triliun tersebut. Permasalahan yang ada adalah dari 40 triliun itu pun itu tidak semuanya butuh untuk belanja alutsista, karena ada biaya pemeliharaan di situ. Baru di Renstra kedua, yaitu Renstra 2015 sampai dengan 2019 Pak ya, di mana pemeliharaan itu akan mempunyai nomenklatur sendiri. Nah, inilah potret dari alutsista kita
yang membuat potretnya itu menjadi suram ketika kita dihadapkan dengan beberapa kecelakaan yang menyebabkan jatuhnya pesawat. Nah, kita semua sepakat di sini bahwa kita itu tidak lagi mendorong Komisi 1, tidak lagi mendorong Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk memberi barang bekas. Karena pembelian barang bekas ini pertama akan menimbulkan keguncangan moral, keguncangan moral bagi prajurit. Dan yang kedua, ini juga menimbulkan efek deteren yang sesungguhnya melekat kepada alutsista itu yang menjadi terdegradasi, terutama bagi negara-negara asing. Nah, oleh karena itu, dorongan kuat kita agar TNI memperbaharui atau memodernisasi alutsista dengan membeli pesawat yang baru itu sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan APBN. Kita bantu ya dalam bentuk politik anggarannya agar supaya hal serupa tidak terjadi lagi. Karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin. Kalau itu mobil, kalau itu Panzer, kalau dia mogok, ya paling dia berhenti. Kalau pesawat Tapi kalau pesawat udara, ya atau pesawat tempur gitu ya, ketika dia mogok, maka akibatnya menjadi fatal. Nah, itu yang pertama. Kemudian catatan kedua yang menjadi concern kali kami adalah dari kecelakaan di Medan kemarin itu adalah bahwa landasan militer maupun landasan sipil itu memang harus steril dari lingkungan masyarakat. Nah, jadi apa yang terjadi kemarin itu bahwa ketika pesawat Hercules itu return to base, sebenarnya bukan kita mungkin atau bukan kita mendahului gitu. Kalau saja misalnya tidak ada tower di situ, mungkin ceritanya akan lain. biar saya cover ya. Ceritanya akan lain. Kemudian kalau saja misalnya landasan udara tersebut jauh dari lingkungan penduduk, mungkin tidak akan ada jumlah yang besar daripada penduduk sipil. Nah, oleh karena itu pesan kita ke depan itu adalah bahwa ke depan itu baik landasan udara komersial maupun militer itu harus jauh dari lingkungan penduduk agar supaya ketika terjadi kecelakaan seperti ini maka tidak itu akan berdampak kepada masyarakat sipil. Oke, ya Bang Alwi. Saya coba ke Bang Silmi Karim. Bang Silmi ini kan direktur utama dari Pindad, industri pertahanan kita. Kita melihat bahwa di sini ada keterkaitan yang erat juga antara kemampuan alutsista kita dan juga industri pertahanan di Indonesia dalam negeri. Nah, ini kaitannya bagaimana, Bang? Tadi sempat bicara juga masalah alutsista bekas, yang mungkin ini juga termasuk alutsista bekas yang jatuh. Gimana? Apakah ini juga sebagai, mungkin kita tidak ingin tentunya masuk dari bencana, tapi ini mungkin bisa juga jalan masuk untuk pengembangan industri pertahanan? Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah kalau kita terlepas daripada musibah ya, kita juga perlu menyampaikan bahwa Hercules yang jatuh itu bukan barang bekas. Oke. Ya, terlepas daripada kolonel barang bekas baru ya, yang kemarin jatuh itu bukan barang bekas. Apalagi perawatan dan lain sebagainya tadi disampaikan oleh Kapuspen itu memenuhi persyaratan atau kaidah yang diterapkan dengan sistem yang ada di TNI. Kalau saya berangkatnya adalah dari membangun kekuatan pertahanan yang real. Ya. Saya memunculkan kekuatan pertahanan yang real itu adalah ketika kita mempunyai pilihan membeli atau membangun. Ketika kita membangun kekuatan pertahanan itu dengan membeli, itu masih menurut kami itu kategorinya belum real karena masih ada ketergantungan dengan negara lain. Singkatnya, gampangnya, dari 20 negara besar masuk G20 countries, kekuatan ekonomi dunia, Indonesia nomor 16. Di mana posisi industri pertahanan kita? Di mana kekuatan pertahanan kita? Ya, kan pertanyaannya di sini. Ya, bahwa kita mempunyai suatu pengalaman panjang di perang gerilya dan lain sebagainya, kita akui bahwa itu yang terbaik. Tetapi apakah kita punya pengalaman berperang di laut, berperang di udara, operasi-operasi yang pernah terjadi? Terus kemudian apakah kita sudah melakukan pengkajian mendalam terhadap ancaman
terhadap Republik kita. Apakah ancaman kita masih mengacu kepada ancaman 20-30 tahun, 40 tahun yang lalu? Karena ini akan mempengaruhi pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia ke depan. Ya. Nah, ini harus dipelan dengan perencanaan strategis industri pertahanan. Ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ini monopsoni, yang beli adalah negara. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, Indonesia belum mampu. Industri pertahanan nggak benar, punya PR ini itu. Nah, ini adalah pernyataan yang perlu kita dalami juga. Loh, ini kan BUMN, punya siapa? Punya negara. Karena masalah sama-sama. Kalau misalnya ada yang nggak benar di BUMN-nya, ganti pimpinan. Nggak ada yang benar dalam karyawannya, ganti karyawannya. Atau mesinnya, sistemnya. Jadi nggak bisa seolah-olah industri pertahanan sendiri, TNI sendiri, parlemen sendiri, ini PR sama-sama. Nah, kadang-kadang kita itu memisahkan, mengambil gampangnya, tetapi tidak melihat mendalam. Saya sudah banyak mengunjungi industri pertahanan di dunia. Itu saya selalu tanya, bagaimana peran daripada negara dalam membangun industri pertahanan? 100% mereka menjawab negara berperan. Ya. Nah, kemudian kita dalami lagi, gitu ya. Bagaimana perencanaan ke depannya? Kita itu tidak menunggu anggaran tahun yang akan datang gitu. Maksudnya akan datang adalah misalnya begini. Nanti 2016 industri pertahanan kamu mencari ke aslot apa permintaan. Wah, itu udah nggak benar. Yang benar adalah 10 tahun akan pilih apa. Nah, kemudian industri pertahanan menyiapkan. Kalau misalnya pesennya sekarang mau dikirimnya kemarin, itu nggak akan dijadinya. Bahkan saya sampai menyampaikan dalam rapat itu dengan di TV, saya bilang ini, kalau misalnya industri pertahanan punya masalah, jangan disampaikan ke presiden, disampaikan kepada pelakunya. Ini diem, misalnya ininya kurang bagus, ya. Saya nggak bilang siapa menyampaikan gitu ya, semua menyampaikan, tetapi disampaikannya ke tataran yang tinggi, karena yang bikin sebenarnya industri pertahanan. Gitu. Kalau mau dimarahin, marahin industri pertahanan langsung dituntut. Makanya untuk itu, ya saya 8 tahun di Kemhan, jadi tahu persis bagaimana. Dan dulu kita ikut marah-marah gitu, sekarang kita yang siap-siap dimarahin gitu. Tetapi untuk itu, misalnya industri pertahanan juga harus proaktif, harus mawas diri, harus juga bisa melihat ini peluang 106 triliun. Ya, kalau kita lihat itu kurang lebih masih 8% dari GDP. Sebenarnya dibandingkan negara kecil di Singapura, ya, itu mereka punya anggaran pertahanan lebih besar dari kita. Ya. Idealnya berapa pertanyaannya? 2%. Oh, kenapa 2% terlalu berlebihan? 1,5%. Kenapa? Pertama, tadi saya mendukung masalah rencana kesejahteraan prajurit. Kita kalau mau profesional, ya SDM-nya juga disediakan. Gitu. Nah, walaupun begini, dulu waktu daftar kan udah tahu jadi TNI nggak sejahtera kenapa masuk, daftar dulu gitu. Jangan kita lihat sepotong-sepotong bahwasanya kita ingin membangun kekuatan pertahanan itu tidak bisa hanya melihat ya satu persatu. Maksudnya kita harus melihat secara komprehensif, kesejahteraan terjamin, sehingga tidak lagi ada kata misalnya ini Indonesia prajurit niaga bukan siaga, kan nggak enak kan? Ya, kedengaran seperti itu kan nggak enak, gitu. Hanya beda M sama S. Tetapi terus kemudian kita lihat lagi, industri pertahanan kita broker, misalnya ya, ada isu seperti itu. Ya, kita lihat lagi kenapa dia jadi broker dan dia nggak tahu kapan pesennya, kapan dibelinya, gitu kan? Terus kemudian lagi kebijakannya tidak bisa up to date karena sebenarnya ancamannya sekarang harus pakai drone. Ini disampaikan Bapak Presiden dalam waktu kampanye, ya kan? Dia harus dijawab juga, gitu. Apa benar kita perlu skuadron Sukhoi 35? Apa kita tidak pengen drone? Apa benar patroli harus menggunakan kapal patroli yang mahal? Ya kan? Kapal patroli mahal tuh. Untuk patroli menggunakan frigate atau menggunakan kapal cepat rudal, gitu, itu mahal sekali. Dan apakah sudah begitu cepat? Gitu. Kecepatan kita masih 27-28 knot, sementara di luar negeri 40 knot, gitu.
Jadi jangan heran kalau misalnya yang mau ditangkap itu lebih cepat daripada kita, ya kan? Nah terus kemudian yang terakhir, apakah sistem informasi manajemen command and control kita sudah memadai sehingga bisa efisien? Kan kita juga harus begini, kekuatan, jadi ada penelitian, ya itu sangat bagus, gitu. Jadi membandingkan antara anggaran yang dikeluarkan dengan kekuatan pertahanan, itu yang paling efisien, itu Korea Selatan. Arab Saudi keluarnya juga banyak, tetapi tidak efisien. Indonesia rahasia, saya nggak kasih tahu. Oke, Profesor Sidon Trijaya, ternyata memang sangat kompleks di masalah pertahanan kita dan juga industri pertahanan sebagai turunannya. Kita akan membahas lagi setelah jeda berikut ini.